Wacana Firman season yang kedua. Selamat sejahtera, shalom kepada semua sahabat-sahabat. Shalom, Pastor. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Baik-baik. Sihat. Puji Tuhan. Nah, saya rasa kita semua sudah bersedia untuk membincangkan satu topik lagi. Yang mana topik yang saya mau bawa pada hari ini adalah satu topik yang seringkali berlaku di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan apa kata topiknya ini? Topiknya adalah mengenai dendam. Kalau saya tanya, adakah di antara kita yang pernah berdendam? Mungkin ada juga yang pernah mungkin, tetapi tidak tahu tahap dendamnya macam mana. Betul. Dan hari ini kita akan coba lihat bagaimana ataupun apa kata Alkitab mengenai dendam ini. Apakah dendam ini sesuatu yang boleh kita biarkan? Ataupun apakah dendam ini Alkitab katakan sesuatu yang harus kita usahakan untuk dihilangkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa di syurga, kami mengundang Roh Kudus-Mu daripada syurga untuk bersama-sama dengan kami dalam perbincangan pada hari ini. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami sehingga setiap idea, setiap perkongsian yang kami berikan itu akan memuliakan Tuhan dan membantu kami untuk terus kuat dan membantu kami untuk terus mengatur ataupun membuatkan hidup kami berjalan sejajar dengan apa yang Tuhan mahu. Kami mohon hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. 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 Pak kawan-kawan, sebelum saya kasih buka soalan untuk kita semua bincangkan ataupun bagi idea, saya kasih definisi dulu apa itu dendam. Sebab kalau kita tidak tahu apa itu dendam, susah juga mungkin kita mau bincang. Oke, kalau menurut kamus, dendam ini adalah satu keinginan keras, satu keinginan seseorang untuk membalas sesuatu kepada seseorang dengan kejahatan. Dia adalah satu, ataupun dendam ini adalah satu perasaan marah, benci yang sangat dalam. Dendam juga dalam kata lain adalah satu perasaan yang marah yang sudah membuak-buak di dalam hati, yang sudah berada di dalam hati seseorang akibat daripada perbuatan seseorang yang menyakitkan diri kita. So, dendam adalah satu sifat buruk yang boleh mendorong keinginan seseorang untuk membalas perbuatan kepada seseorang itu dengan cara yang menyakitkan. Kalau kita katakan kita mau membalas dengan kebaikan, saya rasa itu bukan dalam kategori dendam. Sebab kalau mengikut definisinya, dendam adalah sesuatu hal yang ataupun action yang kita lakukan untuk membuatkan kita puas hati, untuk meredakan kemarahan kita kepada seseorang itu. Itulah dendam. Nah, coba kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang dendam. Kalau saya lihat di dalam Imamat 19 ayat yang ke-18 ini, dia menyentuh ataupun memberitahu kita mengenai dendam. Dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Itu yang Alkitab katakan mengenai dendam. Jadi mungkin sahabat-sahabat ada tambahan ataupun perkongsian mengenai dendam ini. Saya buka kepada siapa saja yang mahu kongsikan sesuatu. Saya hanya melihat saya dalam ayat yang kamu baca tadi itu, dalam ayat yang ke-18. Yes. Jangan engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Sangat menarik di sini sebab dalam konteks imamat diucapkan ini kepada orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang Israel dalam Imamat 19 ini.
supaya mereka lakukan, jangan dilakukan, terhadap sesama mereka. Ayat 17, sebelum itu, menyentuh juga mengenai saudara. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. So menarik, 17 dan 18 itu dia seakan-akan ada tingkat. Yang pertama, jangan membenci saudaramu, tetapi kamu lakukan secara berterus terang, menegur orang sesamamu supaya itu tidak mendatangkan dosa. Tetapi 18 sudah sampai ke tahap di mana orang itu disebabkan benci yang disimpan dalam hati itu akan sudah sampai ke tahap menuntut balas. Sebab dia katakan jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, bukan lagi orang sesamamu tetapi sebangsamu. Di sini, jadi bila kita lihat seperti itu sama saudara, walaupun mereka sebangsa tidak sama sukunya itu, tetapi mereka itu satu bangsa. Jadi mereka itu sesama saudara di sana. Tetapi dia berikan sini, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi yang last kali dikatakan, akulah Tuhan. Dasar daripada supaya jangan kita menaruh dendam ataupun membalas itu, sebab Tuhan adalah Tuhan. Akulah Tuhan. Dan oleh sebab dia adalah Tuhan, ya saudara, kita juga dibagi tahu yang untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Iya, sangat menarik. Di sini kita dapat lihat bahwa Alkitab sendiri memberitahu kita supaya jangan berdendam, jangan menuntut balas. Tetapi kita lihat dalam kehidupan manusia agak sukarlah untuk tidak mau berdendam. Tapi mungkin kita akan bincang nanti bagaimana supaya kita sebagai orang yang mempelajari firman Tuhan dapat mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan. Coba mungkin sahabat Jevinus ada tambahan. Saya suka apabila Pastor Ferenly memulakan perbincangan kita dengan memberi kita definisi apa itu dendam, dan daripada definisi yang kita sudah dengar sebentar tadi, macam dendam ini tidak mendatangkan apa-apa kebaikan, melainkan kemudaratan. Kalau bukan kepada diri sendiri, mungkin kepada mereka yang didendam itu. Jadi saya sangat bersetuju apabila Alkitab tidak membenarkan seorang itu untuk berdendam. Sepertinya saya percaya Alkitab mempunyai banyak amaran, banyak nasihat supaya jangan berdendam. Sebab daripada definisi yang kita sudah dengar dan juga daripada ayat yang telah dibahaskan oleh Pastor Gerard sebentar tadi, kita melihat bahwa dendam ini bukan sesuatu yang sepatutnya timbul di dalam hati anak-anak ya Tuhan. Sebab Tuhan itu pengasih. Dia tidak mau anak-anaknya kehilangan kasih. Dia tidak mau anak-anaknya memegang dendam dalam hati. Jadi saya percaya Alkitab ada banyak nasihat untuk dendam ini. Mungkin kita akan kupas. Untuk tambahan apa yang sudah dikatakan oleh saudara Jevinus tadi, kalau kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 30 mengenai dendam, ya, mengenai pembalasan ataupun kenapa kita sepatutnya tidak ada perasaan sebagai seorang anak Tuhan, ya, ataupun kita tidak boleh simpan perasaan dendam ini. Ia berkata, kita mengenal Dia, yaitu Tuhan yang berfirman, pembalasan adalah hakku, aku akan membalas, demikian firman Tuhan, dan juga Tuhan akan menghakimi umatnya. Sungguh dahsyatnya jatuh ke tangan Allah yang hidup. Di sini saya nampak bahwa sebagai manusia kan sangat penting untuk kita ketahui bahwa perasaan dendam itu mudah untuk timbul di dalam hati kita. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa kalau kita ada itu perasaan pun, ya, perasaan itu seharusnya diserahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dan inilah Alkitab katakan bahwa pembalasan sebenarnya hanya daripada hak Tuhan. Ya, hak Tuhan, sebab Tuhan adalah
Tuhan daripada segala sesuatu. Dia yang in control of everything. Maksudnya dendam itu seharusnya kalaupun kita ada, kita serahkanlah kepada Tuhan. Thank you. Iya, saya melihat juga firman Tuhan tadi. Kalau tadi kita membaca di awal tadi, mungkin orang mengklaim, oh itu tertulis di perjanjian baru, tapi perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru apakah ada lagi hal-hal ataupun teguran mengenai hal-hal dendam ini? Saya melihat ada tertulis juga di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Dan saya ingat juga ini Pastor Gerard ya, dia juga menegur kita supaya jangan ada dendam, karena dia masih menyentuh mengenai jangan kamu sendiri menuntut pembalasan. Dan kita melihat di sini bahwa Tuhan mengatakan seperti mana yang sudah dikatakan disentuh oleh sahabat Exwoti, Tuhan itulah yang sepatutnya mengambil itu tempat. Dan macam ayat ini mengatakan untuk berdendam itu ataupun untuk membalas sesuatu perbuatan yang jahat yang orang lakukan kepada kita, kita tidak ada hak. Begitu Pastor Gerard. Karena dikatakan bahwa Tuhanlah yang mempunyai hak untuk membalas. Ya, betul. Ya Tuhan. Dan lagi juga kamu lihat di dalam konteks yang sama, walaupun dia mempunyai nasihat yang pendek-pendek kan, banyak di sini selain daripada dendam ini, kalau kita lanjutkan lagi, kembangkan lagi konteksnya ataupun dia punya capaian ini kan, dia lebih juga merujuk kepada hal mengasihi sama manusia. Dan kamu lihat di sini kan ada banyak di dalam buku Roma pun ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kemudian kamu teruskan lagi dalam ayat ke-13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, berkaitan dengan sama manusia juga. Kemudian ayat 15, menangislah dengan orang yang menangis. Ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan menganggap dirimu lebih pandai daripada orang lain, jangan menganggap dirimu pandai. Jangan membalas ayat 17. Ada berkaitan pula ini dengan ayat ini kan, 19. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bukankah dendam itu membalas kejahatan dengan kejahatan? Betul. Dan ayat 19 yang kamu sebut tadi itu, dan ayat 20, beri makan kepada musuhmu. Nah, bukankah ini musuh itu yang dengan kita berdendam? Kita berdendam dengan, walaupun mulanya itu mungkin kawan, tetapi bila sudah menjadi dendam, dia seakan-akan menjadi musuh pula di sana. I think biarpun kita katakan kita klaim bahwa seseorang itu adalah sahabat yang kita biasa, tetapi kalau sudah ada dendam di dalam hati, I think perasaan ataupun relationship sebagai kawan itu menjadi tidak ikhlas sudah. Ya, walaupun kau senyum-senyum di luar pun kan macam musuh dalam selimut ke apa. Ya, mungkin kalau saya letakkan saya di dalam situasi yang berdendam dengan sahabat baik saya, kalau saya tidak mau orang tahu yang mungkin kami sedang ada konflik ataupun saya sedang tidak puas hati dengan dia, mungkin seperti kata Pastor Gerard, saya akan senyum-senyum, tetapi mungkin saya akan menunggu satu peluang supaya saya boleh buat dia rasa apa yang saya rasa. Sangat itu yang bahaya itu. Sangat menakutkan. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, cerita mengenai dendam ini ada juga ya disentuh, ada juga ditulis. Terutama sekali apabila kita melihat cerita di dalam Genesis ataupun Kejadian 27, kita boleh melihat cerita siapa? Esau dan juga Yakub. Nah, mungkin kita boleh lihat ya secara sepintas lalu mengenai dendam mereka berdua ini. Dendam Esau terhadap Yakub yang menyebabkan Yakub pergi ke Haran. So kita melihat bahwa Esau ini dia rasa tidak puas hati, dia berdendamlah tuh dengan si Yakub sebab berkat yang diberikan oleh ayahnya kepadanya, dan dia berkata kepada diri dia di dalam ayat 20 itu, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi, pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Walah. Dia sudah ada plan. Dia sudah rancang plan untuk membunuh dia punya adiknya itu, karena dia merasakan berkat yang sepatutnya dia dapat itu. Dia rasa tidak puas hati di sana. Nah,
ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkatalah Esau, kakakmu berkatalah kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah ke Laban, saudaraku, ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Atas nasihat Ribka, maka Ishak melepaskan Yakub, lalu berangkatlah Yakub kepada Labam, anak Betuel, orang Aram itu. Nah, kita melihat di sini satu statement yang ada pada Ribka juga. Dia katakan rasanya dia tidak sanggup untuk melihat dia kehilangan dua orang dalam masa satu kali. So maksudnya di sini daripada statement Ribka ini yang menarik di sini, bahwa sifat dendam itu walaupun berjaya dilaksanakan, kalaulah berjaya dilaksanakan pada waktu itu, bukan saja Esau ini mati, tetapi kelihatannya Yakub juga mati. Karena Ribka mengatakan, saya tidak mau kehilangan dua orang dalam masa yang sama. Ini adalah cerita di dalam Alkitab yang memberikan pengajaran ataupun memberikan teguran kepada kita bagaimana bahayanya sifat ataupun perasaan dendam itu di dalam diri masing-masing, di dalam diri kita. Ya, mungkin sahabat-sahabat ada penambahan ataupun ada sesuatu yang mau ditambah di dalam hal ini. Menarik apa yang dikatakan oleh Ribka itu mengenai tujuan ataupun intention Esau untuk membunuh Yakub. Yakub, adakah disebut sini bahwa Yakub itu takut bila dia lari? Dia cuma mendengar saja apa yang dikatakan oleh ibunya itu, dan dia meninggalkan itu. Tapi saya pikir kalau mereka pun dia berlari itu bukan dia takut itu, tapi dia mendengar apa yang disuruh oleh ibunya. Yes. Sebab kalau mereka mungkin bergusti itu, berlawan, saya pikir mereka sama-sama kuat itu. Dan mungkin Yakub lebih kuat lagi. Kamu masih ingat apa yang dia buat itu? Dia mengangkat, dia di Bethel kan, dia tidur. Dan ketika dia bangun, dia mendirikan batu tempat dia tidur itu. Besar batu itu. Dia macam monument begitu. Kemudian dia bergelut dengan malaikat juga. Kalau one to one, saya pikir mereka sama dia punya. Tapi saya pikir di sanalah hal mengenai Yakub ini, walaupun dia dipanggil sebagai perampas, grabber, tetapi pada masa yang sama Tuhan melihat ada sesuatu dalam diri Yakub yang sangat-sangat luar biasa, sehingga dia memilih garis keturunan itu melalui Yakub dan bukan Esau. Just some information yang menarik bagi saya untuk kita melihat lebih luas, saya pikir, mengenai dendam ini. Esau memiliki dendam, tetapi nanti kita mungkin melihat dalam cerita itu bahwa Yakub dia merasa bersalah dan dia takut. Apakah dia takut berdepan untuk berlawan dengan Esau? Saya pikir bukan. Dia mungkin lebih kepada perasaan apa yang dia alami, pergulutan dalam diri dia sebab dia telah melakukan satu kesalahan, satu perasaan guilty dia di sana. Menarik. Kadangkala ini dendam ini, saya juga pernah melihat satu situasi ataupun mendengar pengalaman orang. Kalau tidak juga karena asap-asap tuh yang satu orang yang berdendam, tidak, kadang-kadang susah juga mau meletup. Ada orang yang begitu. Sebab kita lihat sifat-sifat manusia ini ada yang suka menyimpan. Tapi kalau dia tidak kena kipas-kipas, itu dendam mungkin akan hanya terbuku ataupun pandai pudar. Tetapi kalau kena kipas-kipas, di sana yang kita boleh nampak dia meletup. Dan saya ingat bila Pastor Gerard katakan apa yang dilakukan oleh Yakub ini,
yaitu dia mendengar perkataan ibunya. Kita boleh lihat juga di selain daripada rasa guilty, dia tidak kipas-kipas itu keadaan supaya lebih marak. Ya, kita boleh lihat juga di sana. Yang kita macam panggil batu api pun selalu ada itu supaya ada tercetusnya dendam di sana. Tapi saya juga ada lagi satu yang saya rasa menarik juga dikatakan oleh Ribka di sini. Di dalam Kejadian 27 ayat 44 dan 45. Dibilang Ribka di sini, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Menariknya di sini Ribka ada itu satu pemahaman yang dendam ini di satu saat nanti akan surut dan akan hilang. Dendam ini sesuatu yang boleh dilupakan. Kalau melihat kepada ayat ini, dia tidak bersifat kekal di dalam hati manusia. Dia mempunyai sifat yang mudah dibendung. Kalau saya boleh katakan mudah, tapi apa yang pasti dia mempunyai sifat yang pandai hilang dalam hati manusia. Dia bukan yang akan stay di sana sampai selama-lamanya. Itu yang saya boleh nampak di dalam cerita inilah. Dan kalau kita baca cerita seterusnya di dalam Kejadian 33, kita melihat perdamaian berlaku di antara Esau dan juga Yakub di sana. Jadi memang betul lah apa yang Ribka cakap. Yang dendam itu, perasaan dendam Esau itu seiring masa berlalu akan hilang dan akan dilupakannya. Sebab itulah di dalam Kejadian 33 kita boleh melihat ada perdamaian yang berlaku di antara mereka. Bayangkan kalau Esau masih ingat dia punya dendam pada masa itu, dia akan menyerang Yakub punya keluarga, dia punya ternak apa semua. Tetapi tidak, Esau berjaya melupakan segala dendamnya. Jadi bagaimana pula dengan sesetengah manusia yang tidak pandai hilang dia punya dendam di dalam hati? Saya rasa ada masalah di situ. Karena Esau yang seorang yang sangat ganas, sangat bengis pun dia masih boleh masih boleh cool down. Kenapa orang lain ada masalah untuk cool down? Yes. Menarik. Dan mungkin kita juga boleh menyentuh ya, apabila kita melihat Esau berjaya meredakan dendam itu ataupun kemarahan itu. Mungkin kita boleh melihat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menghilangkan ataupun membuang perasaan dendam itu di dalam hati kita. Ada yang mengatakan bahwa ataupun mempersoalkan mengenai dendam ini juga menjadi pergumulan di dalam hidup mereka. Mereka mengatakan, saya adalah Kristen, tetapi saya mempunyai seorang kawan yang pernah menyakiti saya. Of course saya memaafkan, tetapi dalam masa yang sama saya masih ada rasa marah walaupun saya mengatakan saya memaafkan. Dan orang ini mengatakan, saya rasa saya struggle, saya rasa macam susah untuk move on walaupun saya sudah memaafkan. Sebab saya masih rasa marah, masih ada rasa tidak puas hati walaupun perkataan maaf sudah dilafazkan. So macam mana kita boleh membantu mereka yang mempunyai struggle seperti ini? Karena saya melihat firman Tuhan di dalam Alkitab juga, kalau kita tidak mengampuni sepenuhnya orang yang melakukan kesalahan terhadap kita, susah untuk mendapat pengampunan daripada Tuhan juga. Dan saya rasa inilah pergumulan anak-anak Tuhan mengenai hal dendam. Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian 45 ayat 5 kan, saya membawa kita berbalik kepada keadaan Yusuf apabila dia berdamai dengan saudara-saudara dia, mengatakan di sini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati atau marah kepada dirimu sendiri karena kamu menjual aku kemari.
Sebabnya Allah menghantar aku untuk mendahului kamu supaya kehidupan dipelihara. Ya. Pada waktu ini tentu saja Yusuf mempunyai kuasa, ya, dan boleh membalas dendam terhadap saudara-saudara dia itu. Setelah apa yang berlaku dan apa yang dia telah alami. Ya, dijual, ya, lepas tu kena tutup lagi kematian dia dengan satu pembohongan. Ya, dan tentu saja dia boleh melakukan sesuatu yang betul-betul akan membalas dan juga betul-betul akan menghukum. Sebab pada waktu itu Yusuf mempunyai pangkat yang tinggi. Tetapi ganti membalas dendam, apa yang Yusuf buat adalah dia mengambil berat terhadap ahli-ahli keluarga dia yang lain. Yang berada di rumah, dia tanya macam mana kehidupan bapa, macam mana dia dengar tentang Benjamin juga, dia rasa lebih tenang dan sebagainya. Ya, dia juga menanyakan kabar-kabar tentang keluarga ini, keluarga dia, adakah masih teruk masalah dia ataupun masih bermasalah sebab itu anak-anak, ya. Tetapi apa yang dibuat oleh Yusuf adalah dia mengambil berat, ya. Dia coba untuk mengamalkan prinsip Alkitabiah. Jadi apa yang saya boleh katakan, apabila kita mengamalkan prinsip-prinsip Alkitabiah ini dalam perhubungan kita, tidak bermaksud bahwa kita boleh atau harus menerima ini penganiayaan ataupun kita kasih lihat saja diri kita kena aniaya begitu. Tetapi apa yang kita perlu fikirkan, kita masing-masing, semua kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Sebab Yesus sudah membayar harga tertinggi di kayu salib untuk setiap kita. Jadi ini prinsip Alkitabiah ini sangat penting, ya. Saya rasa daripada Alkitab juga kita boleh mempelajari bagaimana untuk menangani ini masalah dendam di dalam hati kita. Sama juga seperti apa yang dialami oleh Yusuf sendiri. Iya. Kalau kita lihat juga di dalam Alkitab, ya, dalam Kolose 3 ayat 13 ini dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Satu ayat yang cukup memberikan peringatan kepada kita untuk senantiasa berusaha mengampuni ataupun memaafkan orang lain. Kita memahami memaafkan seseorang itu, terlebih lagi kalau dia melakukan sesuatu yang benar-benar menyakitkan hati kita, memang berat betul. Tetapi apa yang macam yang sudah dijelaskan oleh sahabat Ekswati tadi, Tuhan itu seorang yang pemaaf, dan itu adalah satu sifat Tuhan. Dan dia mahu kita memiliki sifat itu juga. Dan walaupun kita mempunyai kesukaran untuk mempraktikkan apa yang Tuhan mau kita sepatutnya praktikkan, Tuhan sebenarnya tidak akan membiarkan kita berusaha sendiri untuk memaafkan. Saya percaya Tuhan juga hadir untuk membantu kita memaafkan orang lain. Dr. Gerard, ada mau ditambah? Saya cuma berpikir kalau kita melakukan ini dalam usaha dan kekuatan kita sebagai manusia yang memang sudah ada dendam dalam hati itu, kita tidak dapat memadamkan ataupun menghilangkan kegelapan dendam dalam hati itu dengan usaha kita sendiri, sebab that's what define kita pada masa itu. Kecuali kalau ada seseorang yang boleh membantu memadamkan dia. Tapi kalau sesama manusia berdosa pun, mana boleh orang itu membantu untuk memadamkan dia. Kecuali dia boleh mendorong ataupun memberikan satu perspektif. Tetapi at the end of the day, yang mempunyai dendam itu akan membuat keputusan berfikir sama ada untuk menerima dan consider cadangan-cadangan daripada orang lain. Cuma kalau sudah sampai kepada intention, dia yang oke, saya mau berhenti, mau berdendam sebab sakit setiap hari, hatinya sakit. Setiap kali nampak orang itu saya tidak senang. Betul. Macam kalau dia tidak suka dengan orang itu kan,
menyusahkan hidup saja, menyusahkan hidup, tidak mau bertemu dengan orang itu. Orang itu datang dalam satu bilik, kita juga berada di sana, kita keluar bilik. Tidak selesai, tidak menyusahkan hidup betul. Kalau orang itu dalam laluan itu, kita tidak mau laluan yang sama, kita pergi laluan yang jauh, menyusahkan hidup. Kalau kita sudah sampai ke tahap itu dan kita ada intention untuk tidak mau susah lagi hidup ini, biarlah semuanya damai sesama kita manusia. Ada intention sudah, saya pikir Roh Kudus akan melihat itu dan dia akan mengerjakan sesuatu dalam diri orang itu. Dan pada akhirnya saya pikir apabila kasih karunia itu sudah memenuhi kita, kita juga akan mempunyai kemurahan sama seperti Tuhan mempunyai kemurahan. Dan that process of healing dan forgiveness itu akan datang di sana. Seperti yang mengatakan, kita boleh untuk melakukan ini sesuatu sebab ada jalan dia. Saya setuju tuh Pastor Jarad, sebab di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 hingga 23 pun ada mengatakan, dia bilang di sini, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikut jejaknya. Dia bilang Petrus di sini. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi daripada ayat yang kita sudah baca ini, kita melihat bahwa Yesus sudah meletakkan satu teladan untuk kita ikuti sebagai umat Kristen. Dibilang di sini, teladan yang Yesus tinggalkan adalah ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam. Jadi sungguh pun Yesus dilakukan, diperbuat jahat oleh orang, tetapi dia tidak membalas. Disebabkan kita dapat melihat yang Yesus berjaya di dalam hal ini, maka itu memberi kita satu pengharapan bahwa Yesus boleh membantu kita di dalam kita menyingkirkan perasaan dendam di dalam hati kita, karena Yesus memahami perasaan itu dan Yesus berjaya menakluki perasaan dendam itu. Dia tidak kalah dengan perasaan dendam itu, tetapi dia mengalahkan perasaan dendam itu dengan kasih dan kebaikannya. Dia tidak membalas. Jadi Yesus sudah melakukan ini semua dan dia sudah meninggalkan teladan ini untuk kita ikuti. Jadi setiap kali kalau kita ada merasa perasaan dendam dalam hati kita, pandanglah pada Yesus. Yes. Amen. Dialah sumber kekuatan kita untuk kita dapat menyingkirkan perasaan dendam ini dari dalam diri kita. Ya, dalam Amsal mengatakan bahwa janganlah engkau membalas, ya. Dalam Amsal 20 mengatakan janganlah engkau membalas dengan kejahatan. Di sana mengingatkan kita bahwa kejahatan itu tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Ada satu frasa ini, ada satu yang saya boleh katakan mengampuni dan melupakan, ya. Forgive and forget. Saya tidak tahu bagaimana senang ataupun bagaimana sukar seseorang untuk menerima ini, tapi pengampunan itu didefinisikan sebagai kesediaan untuk meninggalkan kita punya hak, ya, untuk membenci, untuk mengutuk, untuk membalas dendam itu, ya, terhadap pesalah ataupun kumpulan yang bertindak secara tidak adil. Ada seorang dokter yang pernah berkata, nama dia Marilyn Arme, dia bilang bahwa keseluruhan idea pengampunan adalah tindakan yang disengajakan oleh mangsa. Ya, bukanlah sesuatu yang berlaku begitu saja. Maksudnya ini tindakan untuk mengampuni ini bukanlah sesuatu yang akan berlaku tanpa kita sadari begitu, tapi ini adalah sesuatu yang disengajakan oleh mangsa itu, oleh orang yang diperlakukan tidak adil, ya, tidak adil. Dan ini adalah satu tindakan ataupun satu
satu pilihan yang boleh diambil sebagai manusia. Tetapi apa yang Dr. Gerald cakap tadi bukan senang, kecuali ada seseorang yang boleh membantu, membantu ya. Dan saya rasa kita perlu berbalik dengan perbincangan kita tadi yang bahwa apapun yang kita rasa dendam itu yang ada dalam hati kita, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, minta Tuhan untuk membantu kita. Jadi pengampunan tidak bermaksud tidak ada akibatnya. Ya, tidak ada akibatnya. Pengampunan tidak bermaksud membiarkan pelaku meneruskan perlakuan yang kasar. Dan pengampunan pula bermaksud sebaliknya, bahwa kita menyerahkan kebencian dan keinginan untuk membalas dendam kepada Tuhan. Apapun yang kita rasa, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Ya, tapi sekiranya tidak, kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan, tentu saja kemarahan, kepahitan, kekejian, kebencian akan menyebabkan apa sahaja yang dilakukan oleh orang ataupun orang-orang yang di sekeliling kita yang melakukan kepada kita menjadi parah lagi. Ya, jadi saya nampak bahwa ini solution kan untuk supaya ini dendam tidak menjadi begitu besar adalah supaya salah satu parti ya mengampuni dan juga melupakan, ataupun lebih baik lagi kalau dua-dua dapat mengampuni dan melupakan. Amin. Ada lagi Pastor Perilli saya mau kongsi. Oke, silakan. Di dalam Roma 12 kan, Roma 12 ayat 19 hingga 21. Kalau bagus juga kalau kita dapat tengok sama-sama ini di dalam Roma 12 ayat 19 hingga 21. Ini adalah nasihat untuk hidup dalam kasih, nasihat Paulus, dan dikatakan di sini 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dan ayat 20 mengatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Dan ayat 21 di sana mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Banyak orang merasa kalau dia tidak membalas dendam, dia merasa yang dia kalah. Ya, kalau setiap balas dendam ini maksudnya dia menang lah, ini di dalam kami punya perlawanan gitu, atau di dalam pergaduhan kami dia yang menang sebab saya tidak balas dendam. Kadang-kadang orang muda merasa seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Roma ini, kalau kita melakukan kebaikan kepada seteru kita itu, kita macam menumpukkan bara api di atas kepala dia. Dia bilang, jadi menurut Alkitab, kalau kita tidak membalas dendam, kita sebenarnya yang menang. Cara untuk menang ialah dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan, bukan dengan membalas kejahatan. Bukan dengan membalas kejahatan, tapi membalas dengan kebaikan. Amin. Ya, saya ingat itu satu prinsipal yang baik untuk kita renungkan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita lihat juga di dalam ayat Alkitab Efesus 4 ya, ayat yang ke-32 itu dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, dengan ilustrasi yang diberikan oleh Dr. Gerard tadi, bila kita berada di dalam satu bilik, ya ramai-ramai, ketawa, tapi ada satu orang yang berdendam kepada yang lain, daripada situasi yang ketawa-ketawa itu kan, masuk satu orang kawan, yang satu memang ada dendam sama yang kawan baru masuk ini, satu bilik akan jadi bisu. Dia akan mengubah itu situasi. Dan saya ingat hal seperti ini, bila keadaan itu berubah kan, dia akan pandai menjangkit juga kepada orang lain. Itu situasi akibat daripada satu perasaan orang yang berdendam kepada yang lain juga. Selain daripada dendam ini memudaratkan kepada diri sendiri, seperti mana yang sudah di-explain kepada oleh sahabat Jevinus, orang yang berdendam ini seolah-olah menumpukkan bara api kan di atas kepalanya. Dalam kata lain, dia dendam itu memberikan satu hal yang mungkin efek kepada hidupnya, juga sudah di-explain oleh Dr. Gerard tadi. Dia juga memberikan kesan negatif kepada orang di sekeliling.
secara tidak langsung. Jadi kita dapat simpulkan sebenarnya dalam topik kali ini, Alkitab memang menyentuh dan memang mengajar kita untuk berusaha menghilangkan ataupun kalau boleh jangan ada rasa dendam dalam diri kita kepada orang lain. Bukan kita yang cakap, tetapi Alkitab yang menerangkan. Dia bagi tahu dengan kita bahwa dendam itu mempunyai akibat yang memudaratkan. Dengar macam Pastor Jared tarik napas ini macam dia ada mau cakap sesuatu pula. Tidak ada juga itu sebenarnya dalam pikiran, tapi saya cakap sajalah. Ya. Something yang berkaitan daripada Efesus itu juga. Saya suka melihat kepada ayat ini. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat yang terakhir itu serasa powerful. Betul. Ya. Sebab dia katakan Allah di dalam Kristus mengampuni kamu. Yes. Kita mengampuni sebab Allah di dalam Kristus mengampuni kamu. Kita juga mendapat beberapa words daripada Yesus. Dia katakan kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni kamu. Dendam itulah yang menahan kita daripada mengampuni orang lain. Ya. Hal dendam itu. Dan itu yang perlu dihilangkan, dibuka daripada dari seseorang. Betul. Kalau kita sudah memahami bagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kita, bagaimana Kristus itu bekerja dan dia tidak menyimpan dendam dia kepada kita, walaupun kita telah berulang kali daripada mula dunia ini, kejatuhan manusia atau sampai sekarang Tuhan tidak menyimpan kesalahan. Kan orang berendam dia menyimpan kesalahan, dia mengingati kesalahan. Bukan mengatakan Tuhan itu tidak boleh mengingat kesalahan-kesalahan kita, tetapi dia tidak akan menggunakan kesalahan itu untuk membalas kita. Amin. Apapun yang dia sudah ampuni itu, dia lupai itu, maksudnya dia tidak akan menggunakan itu untuk membalas kamu. Jadi saya pikir kalau selagi kita menyimpan kesalahan orang, selagi itulah kita akan menggunakan kesalahan itu dan menggunakan bukti-bukti yang ada, kalau boleh report pergi polis ataupun apapun lah yang boleh menjatuhkan orang itu. Sebab kita belum mengampuni. Tetapi kalau kita sudah mengampuni dia, semua bukti-bukti yang kukuh itu pun bukti-bukti maksud saya bukan crime lah, bukan jenayah. Kalau jenayah kan itu harus ada akibatnya. Tetapi ini yang kamu boleh handle dia secara pribadi. Kamu tidak put that against the person anymore. Sebab Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, terima kasih Pastor Jared. Saya pun juga teringat apabila cerita Petrus menanyakan Yesus berapa kalikah saya harus mengampuni. Dan Yesus mengatakan bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang diperkatakan Yesus sendiri. Kalau kita lihat menerusi dia punya cerita itu di dalam cerita ini di dalam Matius 18, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-32, Raja pun memanggil hamba yang tidak berhati perut itu yang cerita Yesus, sungguh kejam perbuatanmu, aku telah menghapuskan segala hutangmu karena kamu merayu supaya aku mengampunimu. Bukankah sepatutnya kamu mengasihani rakanmu sebagaimana aku mengasihimu? Ya. Dan ayat yang ke-35 itu mengatakan, begitulah Bapakku yang di surga akan memperlakukan setiap orang daripadamu yang tidak mengampuni saudaranya dengan ikhlas. Jadi maksudnya Yesus ingin mengatakan di sini bahwa Bapa yang di surga dalam masa yang sama, walaupun di sini ada mengatakan tidak mengampuni saudaranya dengan ikhlas, tetapi apa yang saya boleh dapat juga di perspektif yang lain adalah apabila kita ingat macam Pastor Jared cakap tadi bahwa Tuhan Bapa pun mengampuni kita, bukankah itu sepatutnya juga kita lakukan, ya? Memandangkan kita telah diperlakukan dengan tidak baik, tetapi Tuhan Yesus ya dengan lebih besar sudah mengambil itu semua, mengambil dosa kita dan sebagainya, dan membolehkan kita supaya kita
dapat dipersatukan dengan Tuhan kembali. Dan itu adalah sesuatu perkara yang besar. Dan apa yang saya boleh katakan, kalau kita sudah membuat pengampunan, apakah pengampunan boleh buat kepada kita? Apakah pengampunan itu boleh menjadi berkat kepada kita apabila kita sudah membuatnya? Oke, di dalam Roma 4 ayat 7 mengatakan, ya, diberkatilah orang yang diampuni kemungkarannya dan yang dihapuskan dosa-dosanya. Diberkatilah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Maksudnya, apabila kita mengampuni, kita tidak rugi. Tetapi ini adalah sesuatu yang memberkati kita. Dalam masa yang sama, ini adalah sesuatu yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik, pikiran yang lebih baik, lebih tenang dan sebagainya. Sebab Tuhan melihat itu. Sebab Tuhan mahu supaya kita belajar mengampuni, dan dalam masa yang sama Tuhan akan memberkati orang-orang seperti ini. Amin. Thank you. Jadi daripada pendapat yang kita sudah dengar tadi, memang perlulah kita membuang sifat ataupun perasaan dendam di dalam hati itu. Kita tahu ya bahwa bukan senang untuk mengampuni, bukan senang untuk mengelakkan rasa marah, dendam di dalam hati kita itu bukan senang. Tetapi menarik apabila kita melihat kembali bagaimana keredaan yang berlaku di dalam perasaan hidup Esau itu sendiri. Perasaan dendam dia itu, ini kita melihat dia pudar dan akhirnya hilang. So kalau Esau boleh lakukan, saya percaya sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada kasih Tuhan, kita juga boleh lakukan. Dan apabila kita baca dalam Efesus 4 itu juga mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, dikatakannya. Demikian pula segala kejahatan. Alkitab membantu kita. Dia mahu kita hidup aman damai antara satu sama lain. Dendam hanya menyusahkan kehidupan. Itu yang saya boleh katakan secara ringkas mengenai topik yang kita sudah bincangkan pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan. Saya akan selalu ingatkan diri saya supaya tidak menaruh dendam kepada orang lain. Ya, jadi kita juga mungkin boleh memberikan nasihat ini kepada rekan-rekan kita ataupun kepada sesiapa saja rekan yang kita rasa ada masalah mengenai dendam ini kepada siapa saja kawan-kawan mereka. Karena dendam ini adalah sesuatu yang merugikan kalau dipelihara. Kita biarkan Roh Kudus membantu hidup kita, diri kita, supaya kita bebas daripada masalah seperti ini. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan. Tuhan memberkati. Dan untuk menutup perbincangan kita pada pagi ini, saya persilakan sahabat Jevinus untuk pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih kami sudah berkesempatan untuk berbincang bersama mengenai topik dendam sebentar tadi. Kami bersyukur ya Bapa di atas pimpinan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengupas pelajaran tadi dengan baik, dan ianya memberikan satu pengajaran yang baik juga kepada kami. Biarlah Engkau terus membantu kami ya Bapa untuk belajar lebih dalam mengenai Engkau. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.